Halo guys, balik lagi di channel AO Movie. Di video kali ini, saya merangkum alur cerita film yang berjudul Predator Badlands. Film yang dirilis pada tahun 2025 ini menceritakan tentang sesosok predator yang ingin membuktikan bahwa dirinya layak menjadi bagian dari klannya. Dia pun pergi ke sebuah planet untuk memburu seekor monster yang sangat berbahaya. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Di awal film, terlihat sebuah planet bernama Yautja Prime yang dihuni oleh klan predator bernama Yautja. Terlihat salah satu predator bernama Dek yang bertarung melawan kakaknya Quay. Dalam pertarungan uji coba itu, Dek yang bertubuh lebih kecil tak mampu mengalahkan kakaknya. Quay berkata bahwa Dek kalah karena bertarung dengan dikuasai oleh amarahnya. Di dalam pesawat, Dek menemukan mainan masa kecilnya di mana gara-gara mainan tersebut dia kehilangan salah satu taringnya demi menyelamatkan kakaknya. Kemudian, Dek bersiap untuk menjalankan tradisi Yautja di mana dia harus pergi ke planet lain untuk berburu dan membawa pulang mangsanya. Hal itu harus dilakukannya untuk membuktikan bahwa Dek layak diterima menjadi bagian dari klan Yautja. Dek lalu mengatur lokasi tujuan pesawatnya ke planet Gena, di mana di sana ada seekor monster yang sangat berbahaya bernama Kalis. Mengetahui itu, Quay pun melarangnya, karena dia tahu Dek tak akan berhasil. Namun Dek tetap dengan keputusannya. Ia sudah siap mempertaruhkan nyawanya demi membuktikan dirinya. Setelah itu, Dek dan Quay menyambut kedatangan ayah mereka yang bernama Njor. Sang ayah yang merupakan ketua klan Yautja menganggap bahwa selama ini Dek adalah yang terlemah dalam klannya. Dia tidak mau memberi kesempatan kepada Dek untuk membuktikan diri karena ia yakin anaknya ini pasti akan gagal dalam menjalankan tradisi perburuan. Sang ayah lalu mengeluarkan senjatanya untuk mengikat Dek dan memerintahkan Quay untuk mengeksekusinya. Namun, Quay yang merasa kasihan dengan adiknya, dia pun sengaja membebaskannya dan membiarkan Dek kabur dengan pesawatnya menuju ke planet Gena. Sementara Quay akhirnya tewas di tangan ayahnya karena telah melawan perintahnya. Ketika mendekati planet Gena, pesawat Dek mengalami kerusakan akibat tekanan atmosfer. Akhirnya, Dek terpaksa mendarat darurat tanpa pesawatnya. Sesampainya di planet Gena, Dek bertekad untuk mengalahkan Kalis demi menghormati pengorbanan kakaknya. Dek lalu menyiapkan semua senjatanya yang akan dia gunakan untuk berburu Kalis. Lalu tiba-tiba, Dek diserang oleh monster tumbuhan menjalar. Dek lalu berusaha mati-matian melawan monster itu. Namun, Dek yang kewalahan akhirnya memutuskan untuk melarikan diri dari monster itu. Dek lalu melanjutkan perjalanannya dan memasuki wilayah tumbuhan berduri. Lalu tiba-tiba, seekor monster naga muncul dan menyerang Dek dengan memanfaatkan tumbuhan tersebut. Tak jauh dari sana, ada seorang cewek bernama Tia yang sedang terperangkap di sarang monster. Dengan menggunakan fitur penerjemahnya, Tia berkomunikasi dengan Dek melalui bahasa Yautja. Tia memberitahu Dek bahwa tumbuhan berduri itu mengandung racun yang bisa melumpuhkannya. Mengetahui itu, Dek pun berusaha melarikan diri. Namun naas, Dek terkena serangan tumbuhan berduri yang membuatnya kesulitan bergerak. Sebelum pingsan, Dek melemparkan senjatanya kepada Tia. Ketika monster naga itu akan memangsa Dek, Tia berhasil melepaskan dirinya dan membunuh monster naga tersebut. Singkat cerita, Dek tersadar dari pingsannya berkat penawar racun yang diberikan Tia. Ternyata, Tia adalah sebuah robot sintetis milik Weyland Yutani Corporation yang bertujuan untuk menyelidiki planet Gena.
Tia berkata bahwa telah banyak predator yang datang ke planet ini untuk memburu Kalis. Namun sayangnya, tak ada satupun dari mereka yang berhasil. Tia lalu mengajak Dek untuk bekerja sama, di mana dia akan menunjukkan lokasi Kalis berada dengan imbalan Dek membantunya untuk mendapatkan kakinya terlebih dahulu. Awalnya Dek menolak karena dia lebih suka berburu sendiri. Namun karena alat pelacaknya rusak, akhirnya dia pun setuju dan membawa Tia bersamanya. Dalam perjalanan, mereka diserang oleh sekumpulan ular yang bisa menyembur. Tia yang udah pengalaman di planet itu lalu memberikan beberapa lalat untuk para ular tersebut. Karena sepanjang perjalanan Tia ngoceh melulu, Dek pun menjadi kesal. Dia lalu memotong akar tumbuhan dan menjadikannya sebuah alat untuk menggendong Tia di punggungnya. Ketika mereka sedang istirahat, Tia bercerita bahwa ia sudah berada di planet Gena selama 2 tahun. Ia datang bersama timnya yang juga merupakan para robot sintetik. Mereka lalu membangun markas untuk melakukan penelitian. Suatu hari, salah satu anggota tim yang bernama Tessa mengajak Tia untuk menjelajahi alam Gena agar Tia tidak bosan bekerja di dalam laboratorium. Namun, mereka malah diserang oleh Kalis yang membuat mereka akhirnya terpisah. Akibat serangan itu pula yang membuat Tessa kehilangan kakinya. Di sisi lain, terlihat Tessa dalam kondisi rusak sedang berada di sebuah tabung kaca. Program komputer lalu mengaktifkan kembali Tessa dan juga memorinya. Setelah merepair tubuh Tessa yang rusak, komputer memberitahu Tessa bahwa Tia masih hidup dan sedang bersama salah satu Yautja. Keesokan harinya, Dek dan Tia melanjutkan perjalanan. Mereka lalu bertemu seekor monster bernama Bone Bison yang merupakan mangsa Kalis. Mengetahui itu, Dek pun berniat untuk memburu bison tersebut untuk makanannya. Namun sayangnya, Dek terhalang oleh rerumputan tajam di area sekitar bison tersebut. Lalu tiba-tiba muncul sesosok makhluk kecil aneh bernama Bat yang membuat para bison kabur melarikan diri. Dek lalu memanjat pohon-pohon di sekitarnya untuk mengejar bison tersebut. Karena si Bat masih terus mengganggu, Dek pun menangkapnya dan akan membunuhnya. Lalu tiba-tiba seekor bison berlari ke arah mereka. Dek pun langsung mengeluarkan senjata pedang lasernya dan berhasil membunuh bison tersebut. Namun setelah itu, mereka kembali diserang oleh seekor monster bertentakel yang disebut Luna Bug. Untungnya, mereka berhasil diselamatkan oleh Bat yang mempunyai kulit punggung yang keras. Monster itu lalu menangkap Bat. Kali ini, giliran Dek yang menyelamatkan Bat sekaligus berhasil membunuh monster tersebut. Dek lalu berbagi daging monster buruannya dengan Tia. Namun Tia menolaknya karena dia nggak doyan. Dek lalu membagi daging itu kepada Bat. Namun Bat malah meludahinya sebagai ungkapan terima kasih dan menganggap Dek sebagai keluarganya. Sementara itu, Tessa dan timnya sedang berada di hutan. Mereka berhasil membasmi monster yang ada di sana dengan menggunakan senjata canggih mereka. Malam harinya, Tessa menemukan pesawat Dek yang terjatuh. Di dalam pesawat itu, Tessa menemukan sebuah mainan senjata milik Dek yang ternyata bisa membekukan tubuh. Keesokan paginya, Dek dan Tia kembali melanjutkan perjalanan. Namun Dek ogah mengajak Bat bersama mereka. Ketika sedang istirahat, Tia bercerita kepada Dek bahwa di bumi ini ada seekor serigala yang disebut Alpha. Mereka adalah makhluk kuat yang memburu secara berkelompok. Mendengar itu, Dek pun ingin memburu Alpha tersebut. Namun Tia berkata bahwa Alpha ini bukanlah yang paling banyak membunuh mangsanya, melainkan sosok yang melindungi kelompoknya. Mengetahui itu, Dek pun bertekad ingin menjadi Alpha yang bisa ngekill paling banyak. Tak lama kemudian, mereka pun tiba di sebuah tempat yang ternyata merupakan fasilitas milik Weyland Yutani. Tempat itu hancur berantakan karena serangan Kalis. Tia akhirnya berhasil menemukan kakinya yang terputus. Kemudian, Tia menggunakan fasilitas medis di tempat tersebut untuk menyatukan kembali kakinya dengan tubuhnya. Sambil menunggu proses pemulihan, Dek menanyakan lokasi Kalis. Namun Tia malah menyuruh Dek untuk segera pergi karena dia secara diam-diam telah memanggil Tessa dan yang lainnya untuk datang dan membunuh Dek. Jadi, tujuan sebenarnya kedatangan Tia dan yang lainnya ke Pulau Gena adalah untuk menangkap Kalis.
Mengetahui ada Yautja datang ke planet ini, mereka pun menganggap kalau Yautja sebagai ancaman untuk misi mereka dan harus disingkirkan. Mengetahui itu, Deck pun sangat marah kepada Tia dan pergi meninggalkannya. Di luar, Deck melihat suatu benda yang mudah terbakar. Deck lalu menyalakan api dengan pedangnya untuk menciptakan ledakan besar. Akibat ledakan tersebut membuat Kalis terpancing dan mendatangi tempat itu. Akhirnya terjadilah pertarungan antara Deck dan Kalis. Dalam pertarungan itu, Deck terlempar mengenai Tia yang membuat proses penyatuan kakinya menjadi terhambat. Tia lalu menggunakan senjata yang ada di tempat itu untuk menembaki Kalis. Saat ada kesempatan, Deck lalu menyerang Kalis dan berhasil memenggal kelapanya. Namun ternyata Kalis bisa meregenerasi tubuhnya dengan cepat. Kalis lalu menyerang Deck dan bersiap memangsanya. Namun Kalis mengurungkannya karena ia mencium bau bat di tubuh Deck. Lalu tiba-tiba Tessa dan yang lainnya datang dan menyerang Deck dan Kalis dengan senjata pembeku milik Deck. Deck lalu tersadar dari pingsannya dan mendapati dirinya sedang ditahan oleh Tessa. Ternyata selama ini Tessa adalah pemimpin operasi Weyland-Yutani yang bertujuan untuk menangkap Kalis. Tessa berkata bahwa kini Deck adalah properti milik Weyland-Yutani sama seperti Kalis yang dikurung di tempat lain. Kemudian Tessa mengaktifkan Tia yang juga ikut ditahan. Tia merasa senang karena bisa bertemu dengan Tessa kembali. Sementara Deck sangat kesal kepada Tia karena telah mengkhianatinya. Tessa lalu menyuntikkan sesuatu ke tubuh Deck untuk menjadikannya bahan penelitiannya. Melihat Deck sangat kesakitan, Tia meminta Tessa untuk melepaskannya karena Deck telah menyelamatkan nyawanya. Namun Tessa menolaknya karena tujuannya datang ke planet Gena adalah untuk menyelesaikan misinya. Deck melihat bahwa sikap Tessa sangat mirip dengan ayahnya, di mana dia akan menyingkirkan siapapun yang dianggapnya lemah, termasuk Tia. Tessa lalu memanggil anak buahnya untuk mengurung Tia. Si penjaga lalu menemukan mainan milik Deck dan menanyakan kegunaannya. Deck lalu menyuruh Tia untuk membohonginya dengan berkata bahwa benda itu adalah peta. Alhasil penjaga itu pun tewas dan Tia segera membantunya untuk melarikan diri. Kemudian Deck berhasil menemukan kembali pesawatnya yang terjatuh. Setelah menyembuhkan luka di lengannya, Deck lalu menemukan topengnya. Deck pun bertekad menyelamatkan Tia yang telah menyelamatkan nyawanya. Setelah itu, Deck mulai mencari sesuatu di luar yang bisa ia gunakan sebagai senjata. Setelah itu, Deck kembali ke fasilitas tempat Tia memulihkan kakinya. Deck lalu menemukan Bat dan menyadari bahwa sebenarnya Bat adalah anak dari Kalis yang kini ditangkap oleh Tessa. Kemudian, Deck membebaskan kaki Tia yang sedang terjebak. Dengan mengikuti kaki Tia, Deck dan Bat akhirnya sampai di markas Weyland-Yutani di mana Tia sedang dikurung dan dalam keadaan non-aktif. Deck dan Bat berhasil membunuh beberapa robot penjaga yang perhatiannya teralihkan oleh kaki Tia. Sementara itu, kaki Tia berhasil menemukan tubuhnya dan membebaskannya. Kemudian, mereka berdua saling bekerja sama dan berhasil melumpuhkan para penjaga. Setelah itu, Deck menemukan Tia yang sudah menyatu kembali dengan kakinya. Deck lalu memberitahu Tia bahwa Bat adalah anak dari Kalis. Deck lalu meminta Tia untuk membebaskan Kalis, sementara dia akan memburu Tessa. Ketika Tia akan membuncik kunci ruangan Kalis ditahan, dia nggak bisa masuk karena kodenya telah diganti. Tia lalu ketahuan oleh salah satu penjaga. Namun untungnya di sana ada Bat yang mengalihkan perhatian si penjaga, sehingga Tia pun bisa melumpuhkannya dan menggunakan retina matanya untuk membuka kunci ruangan. Di sisi lain, Deck berhasil membunuh banyak robot penjaga yang datang mengepungnya.
Setelah itu, Deck berhadapan dengan Tessa yang menggunakan robot mech. Deck pun kini menjadikan Tessa sebagai target mangsanya dalam tradisi perburuan Yautja. Dalam pertarungan itu, Kalis yang telah terbebas lalu ikut menyerang Tessa. Dengan saling bekerja sama, mereka berdua berhasil merusak robot mech Tessa. Dalam keadaan terdesak, Tessa akan membunuh Kalis dengan senjata plasma caster. Namun, Kalis dengan cepat memangsanya terlebih dahulu. Namun tak lama kemudian, tubuh Kalis tiba-tiba hancur berkeping-keping. Ternyata, saat berada di dalam tubuh Kalis, Tessa masih bisa menyerang dengan menggunakan bom beku dan menembakkan plasma caster. Tessa lalu muncul dan bersiap untuk membunuh Tia dengan senjata plasma caster. Untungnya, Deck menyerang Tessa dari belakang dan mengambil kembali senjatanya. Disusul Bat yang mencabut kelapa Tessa untuk membalas dendam atas kematian ibunya. Singkat cerita, Deck kembali ke planet Yautja dan menemui ayahnya. Deck melemparkan tengkorak Tessa sebagai tanda bahwa dia telah berhasil dalam perburuannya. Sebagai hadiah atas keberhasilannya, Deck meminta sebuah alat yang disebut clock yang bisa membuat penggunanya menjadi invincible. Namun Njor menolaknya karena menganggap Deck dan kakaknya sebagai pengkhianat. Njor lalu memerintahkan dua anak buahnya untuk membunuh Deck. Namun malah Deck yang berhasil membunuh mereka berdua. Kemudian Deck pun bertarung melawan ayahnya sendiri. Dalam pertarungan itu, Deck akhirnya berhasil mengalahkan ayahnya dan mencabut topengnya. Njor lalu mengakui kehebatan Deck dan mengizinkannya untuk menjadi anggota klan. Namun kali ini Deck menolaknya karena ia sudah memiliki klan yang mau menerima dirinya. Lalu tiba-tiba, Bat yang sudah tumbuh besar lalu muncul dan memakan kelapa Njor. Kemudian, Deck mengambil senjata clock invincible milik ayahnya dan berkumpul bersama Bat dan Tia. Setelah itu, para anggota klan bersiap menyerang Deck untuk menghukum perbuatannya. Deck juga harus bersiap menghadapi ibunya yang datang dengan pesawat ruang angkasanya. Dan film pun berakhir. Demikian alur cerita film Predator Badlands ini. Semoga kalian terhibur. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di alur cerita film berikutnya.